Kasus ini 24 minggu, di mana terdapat diskrepansi ukuran diameter ventrikel kiri dan kanan, dan terdapat penyempitan di daerah ismus. Inilah yang kita sebut dengan kuartal aorta, di mana terdapat penyempitan di daerah ismus, dan adanya prenatal diagnosis kuartal aorta itu akan meningkatkan angka keselamatan bayi. Namun sampai saat ini angka detection rate-nya hanya berkisar 30%. Pada video ini kita bisa melihat adanya diskrepansi antara dimensi ventrikel kanan dan ventrikel kiri, di mana pada keadaan normal rasio antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri itu sekitar kurang dari 1,15. Sedangkan pada keadaan koaktasial aorta, rasio antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri itu lebih dari 1,69. Ada beberapa keadaan lain yang menyebabkan ventricular disproportion, yaitu seperti pertumbuhan janin terhambat, kemudian adanya anemia pada janin, dan juga dengan bertambahnya usia kehamilan, yaitu kehamilan pada uh, akhir kehamilan di atas 34 minggu juga menyebabkan adanya disproporsi dimensi dari ventrikel. Positive predictive value ventricular disproportion untuk kuartasio aorta rendah, yaitu sekitar 30%. Pada studi di 2013 ini ada sekitar 85 janin yang didiagnosa dengan kuartasio aorta, di mana 40 janin didiagnosa kuartasio itu sebelum usia kehamilan kurang sama dengan 28 minggu. Sedangkan 45 janin lainnya itu didiagnosa di atas 28 minggu. Yang menarik adalah tingkat akurasi janin yang didiagnosa sebelum 28 minggu itu sekitar 80%. Dan ini lebih tinggi bila dibandingkan mereka yang terdiagnosa kuartasio di atas 28 minggu, di mana akurasinya hanya 20%. Dan ini bisa kita katakan bahwa akurasi, kemudian tingkat spesifisitas, sensitivitas itu akan berkurang dengan bertambahnya usia kehamilan. Dan ini tidak lepas karena pada akhir kehamilan terjadi disproporsi ukuran ventrikel. Oke, pada klip ini kita bisa melihat adanya LSVC, left superior vena cava, yaitu pada bidang trivessel trachea view atau pada bidang sejajar dengan four chamber. Di TVT view kita bisa melihat dia ada di sebelah kiri pulmonary artery, dan di four chamber dia bisa kita lihat di bulging di atrium sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di paper 2005 ini dikatakan bahwa adanya LSVC ini merupakan suatu prediktor adanya kuartasio, di mana pada paper ini setengah dari janin yang terdiagnosa dengan kuartasio aorta dia memiliki LSVC. Dan kalau kita melihat prevalensi LSVC itu sekitar 0,3 sampai 0,5% pada populasi normal dan meningkat pada janin dengan kelainan jantung. Dan LSVC sendiri di tahun yang sama dikatakan dia sebenarnya lebih menggambarkan adanya disproporsi ukuran ventrikel daripada indikator adanya kuartasio. Beberapa prediktor digunakan untuk membantu dalam mendiagnosa kuartasio. Salah satu diantaranya adalah membandingkan antara diameter ductus arteriosus dengan isthmus, di mana bidang ini kita ambil dari trivessel trachea view. Kemudian kalau dengan trivessel view kita bisa melihat ukuran diameter antara pulmonary artery dengan aorta. Dan ada beberapa parameter lain seperti ini, dan kita lihat bahwa rasio antara isthmus dengan ductus arteriosus merupakan salah satu parameter yang lebih baik, yang paling baik di antara beberapa parameter lainnya. Dan dianggap bila rasio antara isthmus dan diameter kurang dari 0,74 ini dapat memiliki positive predictive value yang sangat tinggi dalam mendiagnosa kuartasio. Pada potongan longitudinal ini kita melihat adanya penyempitan di daerah isthmus. Ini yang kita sebut dengan shelf sign. Sedangkan di klip sebelah kanan ini kita melihat adanya penyempitan di pembuluh darah antara left subclavian artery dengan left common carotid artery.
ini bisa menjadi suatu clue adanya coarctatio. Penggunaan Doppler ini juga membantu dalam melakukan diagnosa coarctatio. Di sini kita lihat ventricle kanan lebih besar daripada ventricle kiri, dan pada gambar ini kita juga melihat adanya penyempitan. Ini beberapa clue yang bisa kita gunakan untuk membantu diagnosa coarctatio, yaitu di mana ada terdapatnya penyempitan di daerah isthmus, kemudian rasio antara diameter isthmus dengan ductus arteriosus itu kurang dari 0,74 pada TVT view, kemudian juga transverse aortic arch itu diameternya kurang dari 3 mm pada usia kehamilan lebih dari 30 minggu. Kemudian juga ukuran dari aorta dengan pulmonary itu kurang dari 0,6, dan mitral valve dan tricuspid valve di four chamber view itu rasionya kurang dari 0,6, dan ukuran antara main pulmonary artery dengan ascending aorta itu lebih dari 1,6 bila diukur di mediastinum. Itu saja, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat.